dari satu dekade, Diploma 1 Challenge hadir dan kami sangat konsisten untuk selalu mendukung dan memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk memvalidasi ide bisnis kalian yang tidak kalah penting untuk mendapatkan pendampingan dari coach. Di tahun ini, Muhammad Jupaka tetap hadir untuk mendampingi teman-teman. Tetapi di satu sisi kita akan mendapatkan 3 coach baru. Saya akan undang Muhammad Jupaka, Coach Tasya, Tara Budiman. Last but not least, Coach Tio. Selamat datang di Diploma 1 Challenge ke-12, Unlocking Opportunity. National Section ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kita akan memanggil 5 nama peserta. Dari 40 challengers, hanya 16 challenger saja yang bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Selamat kepada para pemenang. Sampai jumpa di Diploma Success Challenge tahun 2022. Ilmu menjadi alasan buat kita untuk dapat memberikan kontribusi untuk peradaban. Setiap masa ada gelap dan terang. Saya yakin bersama-sama dengan tekad yang kuat kita mampu melewatinya. Baiknya kita semua berani mencoba, berani untuk gagal, dan yang harus kita percaya adalah untuk berani berhasil. Dari sana gue ngerasa gue harus kerja ikhlas, punya niat yang tulus, karena Tuhan pasti ada cara buat ngebalesnya. Seiring waktu berjalan, saya disadarkan bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bagaimana bisa jadi keberkahan untuk banyak orang. Memberi dampak itu kan gak mungkin cuma untuk diri sendiri ya, karena kita bukan makhluk yang tinggal sendiri maupun yang egois. DSC 2022? DSC 2022? Oke, luar biasa sekali ya. Boleh tepuk tangannya dong semuanya? Oke, sudah siap semuanya? Siap acara atau siap dapat 2 miliar? Dapat 2 miliar ya, oke. Jadi ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Undaris atau yang mewakili, ya, Bapak Dr. Andes Haji Hono Sejati SH MHum. Yang kami hormati Ibu Dr. Eka Handriani SEMM selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Amir Mahmud MM MPDI. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Bapak Muhammad Arif Rahman SEMM. Dan juga yang kami hormati seluruh dosen, staf dan juga Civitas Akademika, kampus Undaris tercinta, dan tak lupa untuk teman-teman dan tamu undangan yang berbahagia pada siang hari ini. Saya Lala selaku moderator mengucapkan selamat datang di acara talk show Diplomat Success Challenge yang ke-13 tahun 2022 dengan tema yang sangat spesial sekali, yaitu wirausaha muda di era digital natif. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di aula Undaris ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita tujukan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada siang hari ini acara selanjutnya yakni adalah menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan bersama Mars Undaris. Kepada saudari Rizky atau tim yang sudah mempersiapkan diri untuk dapat menjadi dirijen, kami persilahkan untuk dapat naik ke atas panggung. Hadirin kami persilahkan untuk dapat berdiri. Baik, terima kasih. Hadirin kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor Undaris kita. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hono Sejati SH M.Hum, kami silahkan untuk ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mana dulu ini ya? Yang saya hormati kru atau panitia DSC, yang saya hormati kepada para peserta, baik dari sivitas, khususnya sivitas akademika Undaris, ada dosen, ya, lalu juga ada pengurus BEM, lalu juga ada mahasiswa baik yang kelas pagi, sore, dan sebagainya. Mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, ridhonya, bahwa pada hari ini yang pertama kita bisa silaturahim, yang kedua kita bisa bersama-sama mengadakan DSC tanggal 2 ini ya, di tempat gedung HM Mansur yang mulia ini, yang baik ini. Saya yakin bahwa saudara sekalian agak suasana panas badannya, tetapi hatinya tetap dingin. Selawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang selalu komitmen taat untuk mengikuti acara-acaranya. Para mahasiswa sekalian dan seluruh kru DSC yang berbahagia, sungguh luar biasa kita dipertemukan dalam suasana yang optimis, dalam suasana yang penuh kebersamaan. Dilihat dari kejauhan, kelihatan bahwa ini seragamnya seragam jaket alma mater yang warnanya cukup bagus, bukan warna partai, tapi warna Undaris, khas Undaris. Ya. Yang kedua adalah bahwa mari kita ikuti bersama-sama tentang penekanan DSC yang terkait dengan kewirausahaan ini. Maka saya tadi di mobil saya nulis, kita semua adalah saudara. Walau kadang kita lupa nama. Jika ingin banyak berguna, maka jadilah kau pengusaha. Ya, jadilah entrepreneur, jadilah kewirausahaan. Dan ini saya hanya sekedar salah korektor, enggak hanya sekedar bicara, tapi sejak saya juga mahasiswa, saya komandan Minwa, saya juga menyambi usaha-usaha yang terkait dengan marketing, terkait dengan mungkin jual-jual, bagaimana kita untuk menambah biaya kuliah, saat itu begitu. Bahkan saat ini pun juga saya selain rektor juga ketua APLI. APLI itu Asosiasi Pedagang Kaki Lima Jawa Tengah. Saya juga ketua PMKM, Pengusaha Mikro Kecil Menengah Jawa Tengah. Sehingga ada menengah, ada bawah, ada juga atas. Saya hampir 10 tahun menjadi wakil ketua APindo. APindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. Tapi karena kesibukannya, sekarang saya bukan menjadi wakil ketua, tetapi menjadi
Ketua Dewan Penasihat Apindo Jawa Tengah. Ya. Ini semua berbau diawali daripada kewirausahaan, entrepreneur. Bahwa tolak ukur negara maju manakala banyaknya entrepreneur. Tolak ukur negara maju manakala banyaknya para pengusaha-pengusaha. Saya yang terakhir baca bahwa Singapura itu 7,2 entrepreneur, lalu juga Jepang 4, Amerika juga hampir sama entrepreneurnya, wirausahanya. Berapa pertanyaan Indonesia? Berapa? Yang berjiwa entrepreneur, yang punya hobi, yang punya kegiatan entrepreneur Indonesia berapa? Jepang 4,2, Amerika juga 4, Indonesia berapa? Indonesia 0,8%. Bayangkan. Kita ingat, kalau begitu saya ingat pada waktu Clifford itu mengadakan penelitian di Jawa, di Indonesia khususnya Jawa. Indonesia itu dibagi menjadi 3 golongan. Priayi, santri, abangan. Nah, ini identik pada waktu 3 partai. 3 partai itu identik dengan itu. Ada yang pantri berbasis santri, ada yang abangan, ada yang priayi. Coba kita lihat kiri kanan kita. Yang punya jiwa priayi itu enggak produktif. Sampai pakai uang 40 juta, 200 juta, 500 juta hanya untuk pekerjaan PNS atau mungkin juga TNI Polri. Sebetulnya dilihat dari segi produktivitas tidak sepadan, tidak cocok. Tapi kenapa hanya mengejar soal kepriayian? Negara yang maju, negara yang berpikir ingin produktif, yang penting apa? Yang penting adalah produktivitas. Produktivitas itu hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Mari kita ciptakan bahwa kita jangan hanya semata-mata kita bermental priayi. Kita harus bermental pekerja keras. Kita jalani, kita syukuri, kita nikmati. Nah, itu. Maka saya pun juga alhamdulillah saat ini enggak hanya entrepreneur ini saya lanjutkan terus. Di samping ketua APLI, ketua PMKM, Dewan Penasihat Apindo Jawa Tengah, semuanya Jawa Tengah, saya juga punya wirausaha bentuk kafe. Ya. Saya punya kafe, seminggu live musik 2 kali. Nah. Lalu 2 jam saya membuka konsultasi bantuan hukum gratis. Nah. Ning yen ngopi dewe gitu loh. Yen bidang dewe. Begitu. Kenapa? Ini semua jiwa-jiwa entrepreneur. Jiwa-jiwa wirausaha. Maka saya yakin bahwa ini nanti silahkan dengarkan baik-baik, camkan baik-baik, pelajari baik-baik. Kita mulai saat ini harus punya mental entrepreneur. Kita harus punya mental wirausaha saat ini. Wirausaha, entrepreneur tidak hanya semata-mata kita dosen pun bisa. Seperti Singapura itu dosen-dosen itu entrepreneurnya apa? Nyewakan mobil. Lalu ngerental, itu entrepreneur. Kalau mencari sampingan, nggak punya jiwa wirausaha, dia seorang pegawai, apa arahnya? Arahnya korupsi. Korupsi sehingga apa? Ingin mencari tambahan uang negara, baik itu APBD maupun APBN. Nah ini pun kebetulan saya juga sampai saat ini masih ketua GNPKRI Jawa Tengah. GNPKRI itu Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia. Berapa orang yang pengguna APBN? Berapa orang yang pengguna APBD? Saya
ada suatu pembelajaran dalam bentuk penjeraan. Penjeraan itu bisa melalui LP, penjara maupun tidak. Nah ini, maka mari kita jauhkan dari korupsi, kita banyak berwirausaha, kita banyak terkait dengan kita usaha-usaha bermental entrepreneur. Yang terakhir saya juga ada pantun lagi. Nah, ini. Ibu kota namanya Jakarta. Urung kali belum cakep tadi ya. Ibu kota namanya Jakarta. Kota pahlawan namanya Surabaya. Jika negara banyak pengusaha, maka negara akan berdaya. Maka pengusaha, entrepreneur, wirausaha, oh ini enak, banyak pahala, bisa mempekerjakan orang lain. Ya. Lalu juga mindsetnya itu bagaimana kita bermanfaat kepada orang lain, kita punya ilmu, kita mempunyai harta, kita apa, enak. Nah, gitu, saudara sekalian, kepada para peserta DSC, selamat untuk mengikuti. Ini buka enggak nih? Enggak ya? Buka enggak? Buka, oh ya. Selamat mengikuti, selamat menikmati. Tentunya harus selalu belajar, belajar terus. Tidak ada henti-hentinya, harus belajar. Kapan? Ya mulai saat ini masih mahasiswa ini harus mulai belajar entrepreneur, harus mulai belajar tentang kewirausahaan. Maka DSC untuk mewujudkan visi bisnismu yang diselenggarakan oleh Wismilak Foundation, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim resmi saya nyatakan saya buka. Terima kasih, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak untuk sambutannya. Luar biasa sekali ya semangatnya Bapak Rektor kita pada siang hari ini. Bahkan beliau juga memberikan pantun. Saya juga ada pantun. Ikan teri, ikan cucut. Yuk mari lanjut. Oke. Oke, baik. Hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, sebelum kita lanjut ke acara inti kita, talk show Diplomat Success Challenge yang ke-13 ini, saya mau menginformasikan pada teman-teman semuanya di sini bahwa di akhir acara nanti selain ada sesi tanya jawab, saya juga akan memberikan kesempatan buat teman-teman mendapatkan giveaway dan juga kesempatan mendapatkan grand prize. Sebuah smartphone yang terbaru. Penasaran nggak? Oke, jadi sekarang pastikan tempat duduknya yang paling nyaman, siapkan alat tulisnya karena sebentar lagi kita akan lanjut ke acara talk show pada siang hari ini. Baik, kita akan memasuki acara talk show dan kita akan panggil kedua narasumber kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama ada Mas Kreta Cucu. Beliau merupakan CEO Seruni Audio, runner up Diplomat Success Challenge tahun 2015, The Best Good Design Indonesia tahun 2017, dan 4 tahun lalu beliau menjadi tenaga pendidik SMK Musik Cikini. Mari kita sambut Mas Kreta Cucu. Oke, selamat siang Mas Kreta Cucu. Kita panggilnya biasanya Mas Cucu. Monggo Mas Cucu. Oke, dan kemudian ada narasumber kita lagi yang pada siang hari ini mungkin teman-teman juga tidak asing lagi karena beliau merupakan dosen Fakultas Teknik dan juga merupakan Kaprodi Fakultas Teknik. Dan beliau juga sebagai owner Luneta Babies Rent and Shop. Mari kita sambut Ibu Ratih Pujiastuti STMT.
Monggo Ibu Ratih, selamat siang. Oke, luar biasa sekali ya. Dan sebelum kita mulai talk show, kita akan saksikan bersama untuk profil dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Oke, baik. Itu tadi adalah gambaran profil dari kedua narasumber kita pada siang hari ini, Bu Ratih dan juga Mas Kereta Cucu. Nah, buat teman-teman di sini saya mau nanya nih sebelumnya nih, kira-kira teman-teman udah tahu belum DSC itu apa? Ada yang tahu? Iya, itu singkatannya. Ada yang tahu maknanya apa? Program apa DSC itu? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Belum ada yang tahu ya, jadi kita masih penasaran ya, Diploma Success Challenge itu apa sih gitu kan. Nah pas banget nih untuk siang hari ini kita kedatangan Mas Kereta Cucu yang merupakan Diplomat Entrepreneur Network atau jaringan dari alumni DSC yang tahun-tahun sebelumnya. Nah beliau ini nanti akan menjelaskan nih tentang sosialisasi program Diploma Success Challenge itu seperti apa dan kita akan dengarkan bersama. Monggo Mas Cucu, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa hadir di kampus yang keren banget ini. Ya, mahasiswanya banyak, sudah mulai 100% nih ya. Bapak yang terhormat Bapak Rektor Undaris dan Ibu, saya Mbak, nanti kita panggil sama saya Cucu aja ya Mbak, jangan lengkap ya Mbak ya, susah. Sudah makan siang semua belum nih teman-teman di sini? Ya udah, berarti kalau belum ya anggap aja puasa ya. Oke, sedikit saya akan menjelaskan tentang DSC atau singkatan dari Diploma Success Challenge yang sekarang sudah menginjak tahun ke-13, berarti sudah lebih dari 1 dasawarsa. Jadi betapa konsistennya Wismilak dengan Diplomat membentuk sebuah program entrepreneurship, yaitu dengan kompetisinya yang bernama DSC. Jadi dengan DSC ini kita bisa melihat betapa ekosistem entrepreneur atau kewirausahaan bagi usahawan-usahawan muda yang baik dia masih berupa ide dan sudah berupa produk untuk mendapatkan kesempatan menerima hibah hingga 2 miliar rupiah. Hibah loh teman-teman, bukan pinjaman, juga bukan kredit atau apa, enggak, benar-benar hibah kalian dikasih. Nah, jadi kalau teman-teman di sini yang punya proposal, seperti apa yang saya lakukan waktu tahun 2015, saya melakukannya dengan mensubmit kalau dulu ada di website,
Ya sekarang sudah bisa di aplikasi juga ya kalau nggak salah ya Mbak. Jadi ada aplikasinya, bisa disubmit yang kalian punya ide-ide bisnis tersebut, walaupun masih ide dan juga bisa sudah punya udah punya produk tapi kepengen, aku pengen produksinya lebih banyak lagi, jadi butuh suntikan modal bahasanya. Nah kalian bisa memanfaatkan program DSC ini untuk untuk men-scale up kalau bahasanya sekarang ya, men-scale up bisnis kalian. Caranya gampang banget sih sekarang, tinggal buka website atau di aplikasi. Jadi kalau waktu itu saya dengan produk saya sendiri yang saya namakan Seruni Audio, saya menang di tahun 2015, alhamdulillah. Dan itu adalah langkah awal dari saya untuk menancapkan kaki di dunia wirausaha. Mungkin segitu aja deh. Nanti yang sisanya kita tinggal lanjut di sesi-sesi berikutnya. Siap, terima kasih Mas Cuci ya. Jadi kurang lebih Diploma Success Challenge ini adalah kompetisi wirausaha bagi generasi muda, bagi teman-teman semuanya di sini yang nantinya teman-teman berkesempatan mendapatkan modal hibah total adalah 2 miliar rupiah ya, bukan pinjaman, dan juga nantinya di situ kita ada pembekalan bisnis juga setelahnya. Jadi benar-benar luar biasa sekali ya. Jadi buat teman-teman nanti jangan lupa untuk disiapkan proposalnya, disubmit sebelum tanggal 19 September 2022. Oke, baik, kita akan memasuki talk show kita pada siang hari ini, tapi sebelumnya jangan lupa disiapkan alat tulisnya. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan juga kesempatan giveaway buat teman-teman yang beruntung ya. Jadi disimak benar-benar ilmunya ini, nanti semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Nah, saya akan mulai bertanya nih kepada Bu Ratih dan juga Mas Cucu. Ini kan peserta seminar atau talk show hari ini adalah teman-teman dari mahasiswa-mahasiswi Undaris nih. Mungkin teman-teman ini juga penasaran nih, kira-kira gimana sih untuk menumbuhkan sikap mental jiwa wirausaha bagi generasi muda seperti kita ini di era digital. Kira-kira apa saja nih yang perlu diperhatikan gitu? Kita sebagai generasi muda pastinya banyak sekali yang bingung gitu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ratih. Di zaman kita sekarang ini itu mungkin memang sudah sebuah habit ya. Jadi untuk menumbuhkannya mungkin kita sebelumnya itu harus open minded dulu. Jadi kita buka dulu pola pikir kita. Kita harus punya pola pikir digital. Oke, saya lanjut. Untuk menumbuhkan digital mindset di sini pertama itu kita harus melihat dulu keunggulan atau manfaat dari digitalisasi ini. Jadi kita anggap bahwa dengan adanya digitalisasi ini itu akan lebih mempermudah dari pekerjaan kita, mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Pun juga di sini kita dapat benefit lain juga untuk untuk punya solusi dari masalah-masalah kita. Nah, kalau kita sudah punya digital mindset ini, tentunya di sini kita akan mau belajar untuk lebih tahu lebih dalam lagi terkait dengan perkembangan era digitalisasi sekarang ini. Kira-kira begitu. Oke, siap. Jadi kita harus membuat diri kita itu pasang open minded gitu ya, dan juga digital mindset itu harus hadir dalam diri kita sehingga dengan adanya perkembangan ini kita bisa mengikuti dan juga bisa menyesuaikan diri begitu ya Bu ya. Baik, kalau dari Mas Cucu sendiri gimana nih untuk menumbuhkan sikap dan mental wirausaha generasi muda? Oke, di sini siapa yang nggak punya akun Instagram? Pasti punya semua. Iya. TikTok? Seleb semuanya nih. Iya. Oke, Facebook pasti punya ya. Oke kan. Jadi kalau tadi kita bicara masalah mental, akun-akun sosial media yang tadi saya sebutkan itu adalah free tools marketing. Free tools marketing. Jadi kalian sebenarnya Instagram
kalian bisa lihat kalau yang sekarang Instagram sudah berbenah sekali daripada tahun sebelumnya. Dulu nggak ada shop, sekarang TikTok juga udah ada shop dan bisa buy juga di situ. Betapa itu free tools marketing yang benar-benar bisa kita manfaatkan. Jadi kalau bicara tentang mental, nah ini sebenarnya kita balik, tadi Ibu bilang sempat ada digital mental, saya bilang mindsetnya. Nah kalau dulu, ini kalau bagi yang kasusnya beda ya, kalau kasusnya memanfaatkan sosial media sebagai profile, ya kan, sebagai profile berarti kan harus melihatkan jati dirinya di situ ya, memamerkan jati dirinya, kehidupannya sehari-hari. Tapi kalau di sini untuknya bisnis itu bisa kita manfaatkan sebagai peluang bisnis. Kalau sebagai pengalaman saya sendiri, dulu ketika saya pengen jual baju aja, kaos gitu ya, itu berarti tahun 2004-2005 lah, berarti sekitar hampir 17 tahun yang lalu. Saya harus door to door. Saya harus door to door ke setiap kos teman saya. Mau beli baju nggak? Saya bikin baju nih. Saya jual baju nih. Harus ke kos masing-masing. Yang itu disebutnya dulu kalau sekarang kita sales itu disebutnya namanya canvassing. Jadi saya harus datengin. Kalau sekarang nggak kan? Cepret foto, upload, jual. Nggak kemana-mana, di rumah aja. Apalagi sekarang setelah kita 2 tahun lalu terlockdown, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melek teknologi, berani beli online. Nah, digital mindset dan tadi yang kita manfaatkan sebagai tools marketing, nah itu menurut saya jadi manfaatkan apa yang sudah kita, ya kayak tadi teman-teman punya sosial media dan segala macamnya itu bisa kita manfaatkan sebagai free tools marketing. Jadi kita balik ya cara mindset kita berpikir tentang media sosial. Jadi nggak melulu sebagai pamer, tapi juga kita bisa manfaatkan sebagai alat seperti itu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mas Cucu ya. Jadi memang kita harus mengambil peluang di era digital ini ya. Karena memang kayak Instagram, Facebook itu sekarang juga ada fitur ads-nya juga. Jadi teman-teman bisa beriklan di situ, tinggal top up dananya langsung bisa tanpa pasang baliho ya. Nah, lebih efisien juga pastinya ya. Nah, itu tadi bagaimana tentang mental wirausaha muda nih. Kalau selanjutnya nih Mas Cucu nih, kira-kira seberapa penting sih penerapan kemajuan era digital untuk kegiatan bisnis dan usaha? Seberapa penting? Sangat penting. Di sini ada nggak punya handphone nggak? Salah satu tanda digitalisasi adalah kalian sudah mengenal smartphone. Nah, itu salah satu. Begitu juga ada smartphone, ada internet. Semua kita sudah terkoneksi dengan internet. Dari ujung kulon sampai ujung mana? Ya, dari ujung kulon. Itu dan seluruh dunia kita sudah terkoneksi dengan internet. Seruni bisa menjual barangnya sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, itu ya lewat internet, lewat website. Makanya ada syarat kalau kamu punya produk harus punya websitenya, dan syaratnya juga di Facebook kalau kamu ads itu harus punya punya websitenya. Nah, jadi kalau balik lagi seberapa penting, sangat penting. Saya rasa teman-teman di sini semua sudah melek teknologi. Salah satunya kelihatan dari tadi udah punya smartphone semua. Berarti sudah bisa punya akun email, sudah bisa bikin postingan, ya kan, bisa upload. Ya, di situ sebenarnya adalah peran penting di mana aktualisasi diri. Jadi kalau tadi berhubung kerja sama mental, jadi kita bisa manfaatkan yang tadi alat-alat tadi itu digital ini untuk terkoneksi. Jadi barang kita kalau dulu mikirnya gini, aduh mau jualan susah nih jualannya, nanti nggak laku, kayak gimana, takutnya nggak ada yang beli. Manfaatin aja semua media sosial itu, kalian upload semua barangnya di mana-mana. Sekarang ada e-commerce juga kan, ada kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain itu semua free kan. Kalau kita mau masang barang di situ,
manfaatkan. Semakin banyak kalian majang produk kalian di dunia digital, semakin mudah orang mencari barang tersebut atau barang yang kalian jual. Kalau cuman ditaruh di etalase aja tapi nggak dipublikasikan, sangat nggak bisa sekali. Nah itu makanya kita bisa manfaatkan kesempatan kalian punya akun-akun ini ya, punya email, itu bisa kita manfaatkan untuk daftar-daftar banyak tools marketing yang gratis-gratis itu tadi lagi Mbak. Gitu Mbak Lala. Oke siap, terima kasih ya Mas Cucu ya. Jadi memang penerapan kemajuan era digital ini sangat penting untuk kegiatan bisnis kita ya. Jadi selain mempermudah juga kita harus bisa memanfaatkan ya tadi free toolsnya marketing tadi. Nah kalau dari Bu Rati sendiri, menurut Bu Rati seberapa penting nih Bu untuk penerapan kemajuan era teknologi digital ini? Setuju dengan Mas Cucu tadi bahwa di zaman sekarang ini penerapan teknologi untuk bisnis itu sangat penting sekali. Kalau di saya nih Mas, ini utamanya ya untuk digital marketing. Jadi digital marketing itu tidak semata-mata kita jualan online. Kita tidak semata-mata hanya pasang iklan di Instagram atau Facebook dan lain-lain. Tapi benefit lain dari digital marketing ini jangkauannya itu luas sekali. Ya, teknologi internet itu tidak mengenal batasan ruang dan waktu. Kita bisa nih menjangkau sampai luar Jawa, luar pulau, bahkan luar negeri. Ya. Kemudian dari segi biaya nih, kalau dulu mungkin orang promosi itu kan pakai brosur disebar, kemudian bikin spanduk kita pasang. Nah itu dari segi biaya itu sangat besar sekali dan jangkauannya terbatas. Kita nggak bisa majang di banyak tempat. Nah, kalau kita pakai tools-tools tadi, ya seperti saya bilang tadi tidak ada batasan ruang dan waktu. Dari segi biaya pun akan sangat rendah sekali. Kemudian benefit lain dari digital marketing itu kita bisa menganalisis pasar. Jadi misal nih saya pajang produk A, itu saya bisa tahu nih yang tertarik untuk ngeklik foto produk ini tuh berapa sih. Kemudian yang follow up dengan misalnya dengan follow akun kita atau follow up dengan klik WA kita, itu kita bisa tahu. Nah, di sini tuh kita bisa jadikan data itu untuk analisis. Oh, ternyata yang diminati pasar itu produknya yang seperti ini. Oh, produk B ini ternyata kurang laku di pasaran. Nah, ini kita bisa ambil langkah strategi selanjutnya. Kemudian benefit lain itu kita juga bisa lebih target marketing itu lebih lebih spesifik ya. Kalau kita masang iklan itu ada toolsnya untuk kita milih mulai dari gendernya, dari male, female, kemudian dari range usianya, cocoknya barang kita, produk kita itu range usia berapa. Kemudian dari lokasinya. Kalau saya rental itu ya biasanya lokasinya yang deket-deket. Tapi kalau saya ngiklannya produk yang baju anak, itu bisa jangkauannya saya pilih ke kota-kota besar di luar Jawa sekalipun. Nah dari sini kita bisa manfaatin tools-tools ini untuk lebih tepat sasaran dari marketing kita. Nah, selain digital marketing, di sini penerapan era teknologi atau digitalisasi ini juga bisa kita manfaatkan untuk operasional sehari-hari. Contohnya mungkin kalau di saya itu untuk pembukuan. Nah, dulu itu kalau saya pembukuan itu pakai buku manual Mas. Saya punya buku batik gelatik itu ya, yang khusus untuk keluar masuk barang. Kemudian satu buku lagi khusus untuk transaksi harian. Kalau saya mau tahu omset nih, saya harus ngerekap dulu. Jadi setiap akhir bulan saya itu ngerekap. Nah di sini kan kita nggak bisa meminimalisir human error ya, namanya kita manual ya. Nah baru dengan adanya aplikasi-aplikasi sekarang itu banyak yang free. Seperti misalnya ada buku kas ya, ada kasir pintar, itu semua terintegrasi. Memang mungkin di awal itu mindsetnya ya tadi, kalau kita belum berubah mindsetnya itu akan susah. Migrasi data dari manual ini ke digital itu butuh proses, butuh waktu, butuh training juga. Saya harus training admin untuk adaptasi dengan
program yang baru ini. Tapi setelah saya jalani, ternyata ini akan lebih mempermudah sekali. Jadi dari HP aja saya sudah bisa tahu nih omset saya bulan ini berapa sih. Barang yang paling diminati bulan ini tuh apa. Kemudian yang mau habis apa itu semua sudah ada dalam genggaman kita. Gitu. Oke siap, terima kasih. Jadi memang seberapa penting memang sangat penting ya Bu ya. Karena untuk manfaatnya langsung dirasakan seperti tadi jangkauannya luas, efisiensi biaya, bisa menganalisa pasar, targetnya spesifik juga mempermudah untuk pembukuan juga ya Bu ya. Dan ini nih Mas Cucu nih, lanjut di pertanyaan yang ketiga. Tadi kita melihat bahwa free tools marketing tadi atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di era digital ini kan perkembangannya tumbuh sangat cepat. Yang tadinya Facebook kita gunakan untuk apa yang Anda pikirkan gitu. Kita ngupdate status, lagi di mana, seperti itulah. Kemudian sekarang ada juga fitur marketplace, kemudian di TikTok tadinya cuman untuk TikTokan aja, sekarang sudah bisa untuk TikTok Shop juga, TikTok Live juga. Nah menurut Mas Cucu nih kira-kira apa aja nih yang harus dipersiapkan bagi wirausaha muda dalam menghadapi perkembangan dunia digital yang perkembangannya sangat pesat gitu Mas Cucu? Harusnya teman-teman di sini lebih update daripada kami ya Bu ya. Iya, kalian pasti akan lebih update apa yang terbaru, apa yang tren hari ini, FYP itu saya nggak tahu tuh FYP itu apa ya, tapi ternyata itu jadi semacam kayak suatu target lah, suatu pencapaian ketika bisa FYP itu ada sesuatu yang dibanggakan dan segala macam, termasuk viral konten dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau kita bicaranya balik lagi sama ke usaha ya, atau kewirausaha tadi. Ya tadi lagi balik lagi, kita bisa manfaatkan momentum-momentum tersebut gitu loh. Jadi kayak ada FYP, viral. Yang hari ini nih viralnya lagi ngapain ya misalkan. Kontennya apa ya, kita bisa manfaatkan produk kita ikuti tren viralnya tuh ngapain. Produk kita diselip-selipkan di dalam konten tersebut. Jadi terus kalau dulu sempat masih ingat yang viralnya Noah yang lagunya dia remake yang jalannya jadi lambat sekali. Semua orang bikin video yang sama sampai brand-brand juga ikut-ikutan tuh. Bawa apa, tadinya orang lucu-lucuan bawa es teh gitu, akhirnya ada brand bawa speaker, bawa apa kayak gitu. Secara logaritma si media digital ini akan membaca kalau itu lagi tren. Bisa jadi produknya kalian atau konten kalian muncul di feed yang orang-orang nggak tahu kita targeting sebenarnya. Apa ini? Dia senang, dia like, dia follow, dia kepo masuk ke website kita segala macam. Di save deh, siapa tahu besok perlu. Kayak gitu. Menurut saya kalian akan lebih cepat melihat trending-trending yang apa dan bisa dimanfaatkan trending-trending tersebut sebagai balik lagi kalau tadi saya ngomong masalah tools, bisa dijadikan free banget marketing itu dan bisa mencakupnya ya tadi nggak kecil, gede banget sampai ke luar negeri sekalipun. Oke siap, jadi memang teman-teman di sini pastinya nanti lebih update lagi ya karena ngikutin tren FYP yang ada ya. Kalau dari Bu Rati sendiri gimana nih? Bu Rati juga bikin TikTok juga nih ya sepertinya ya. Gimana nih Bu, kira-kira tips atau langkah-langkah untuk jadi wirausaha di era digital ini? Kalau dari saya satu kuncinya ya mungkin kita harus adaptif, kita harus mampu beradaptasi. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini 2-3 tahun lalu saya yakin belum kenal namanya Zoom, belum kenal Google Meet karena kita terbiasa dengan tatap muka ya. Real adaptasi itu kita alami ketika pandemi kemarin. Kita yang biasa tatap muka itu dipaksa untuk melakukan semuanya serba virtual. Memang mungkin pertama-pertama agak gagap ya. Tapi lama-kelamaan anak SD aja sekarang anak saya bisa langsung buka link Zoom, masuk Zoom, ganti profil, ditambah lagi dengan tambah-tambah yang lain. Itu anak-anak itu cepat sekali. Saya yakin bahwa generasi sekarang itu akan lebih mudah beradaptasi.
Misalnya kalau di saya dulu awal-awal jualan itu mungkin aplikasi yang paling populer dulu zamannya masih Kaskus sama Toko Bagus. Ketahuan nih umurnya Mas. Anak-anak ini mungkin pada nggak ngerti ya Toko Bagus sama Kaskus. Kemudian berkembang mulai Facebook. Facebook itu pun dia melakukan pembaruan-pembaruan. Dulu itu kita bisa jualan di profil pribadi. Kemudian sekarang nggak bisa, kita ada kata sell atau jual ada itu kena tinjauan, kena banned biasanya. Mereka mulai mengembangkan ada fanpage, kita jualan via fanpage. Kemudian jualan via marketplace. Instagram pun seperti itu. Dulu awal-awal launching Instagram itu hanya bisa untuk upload foto. Video masih belum bisa pas dulu. Nah, sekarang juga berkembang ada fitur Instagram Shopping ya, ada Reels. Nah, TikTok juga, TikTok itu dulu awalnya juga cuman buat lagu ya, kalau nggak salah saya bukan pengguna TikTok, user TikTok. Jadi yang lagi booming sekarang kan juga dia mulai merambah ke TikTok Shop. Ya, itu kalau kita sebagai wirausaha nggak mengikuti zaman itu, nggak mengikuti teknologi itu, ya sudah pasti akan ketinggalan. Mau nggak mau kita harus mengikuti, beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Oke, siap. Jadi sebagai wirausaha muda di era digital yang sangat cepat ini ya, pesat sekali, kita harus tetap adaptif gitu ya. Nah, kalau dari Bu Rati sendiri nih, kan kita mungkin Ibu Rati sendiri, Mas Cucu sendiri juga mengalami bahwa kita sebagai pebisnis atau pewirausaha itu terkadang banyak sekali kompetitor yang sejenis, tipe atau sebidang atau bahkan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis kita, tetapi saat ini sedang maju pesat gitu, dan eranya sekarang kan ada era kompetisi dan kolaborasi. Nah, kalau dari Bu Rati sendiri sebagai pengusaha nih, menurut Bu Rati apa sih pentingnya kompetisi dan kolaborasi untuk mengembangkan bisnis kita di era digital ini? Kompetisi dan kolaborasi ya, ini dua kata yang saling berlawanan, yang saling kontra ya. Jujur di awal saya mulai usaha, saya itu masih memandang usaha-usaha yang sejenis dengan saya itu sebagai kompetitor. Dari kompetitor ini saya hanya memanfaatkan mereka untuk jadi motivasi. Kok si A ini lebih sukses ya dari saya. Si A ini kok kalau upload produk itu langsung banyak yang komen. Saya belajar dari mereka bagaimana untuk bisa sesukses mereka. Nah, semakin ke sini itu pola pikirnya berubah. Saya mulai berpikir bagaimana kompetitor ini bisa dijadikan partner. Nah, saya mulai masuk untuk berinteraksi dengan mereka, saya masuk ke komunitas-komunitas. Nah, ternyata dari hasil interaksi ini, dari hasil saya kontak-kontak dengan mereka, itu banyak sekali benefitnya. Jadi kalau di rental itu kan biasanya ada grup-grup komunitas jenis ya Mas ya. Nah, dari sana itu kita bisa ngambil manfaat dari ilmunya. Kita sering share ilmu, sering share pengalaman, bagaimana kira-kira menghadapi komplain customer, kemudian bagaimana promosi yang baik, informasi barang apa yang lagi tren, yang lagi itu kita bisa peroleh. Kemudian benefit yang kedua itu saya jadikan mereka itu sebagai networking atau jaringan. Ya, kita tahu kalau dalam dunia usaha, networking itu kan penting sekali ya. Artinya semakin banyak yang tahu produk kita, semakin banyak yang tahu kalau kita itu ada, semakin banyak jaringan, itu akan lebih mudah dalam menunjang pengembangan usaha kita. Kira-kira Oke, siap. Terima kasih. Jadi memang sangat penting dan juga kolaborasi ataupun kompetisi tadi tinggal bagaimana kita menyikapinya ya Ibu ya, bisa menjadikan motivasi, juga kita bisa bekerja sama di situ. Kalau dari Mas Cucu sendiri seperti apa nih Mas untuk kolaborasi dan juga kompetisi di era digital seperti ini sebagai pebisnis? Lahirnya sebuah ide bisnis kan awalnya dari kegelisahan ya biasanya. Kegelisahan dengan adanya baik kita sendiri yang mengalami kegelisahan ataupun melihat brand
yang melakukan hal seperti yang apa kita risaukan. Nah, ketika kita jadi produk seperti brand tersebut, akhirnya melihat brand yang kita contoh itu jadi kompetitor ternyata. Tadinya jadi inspirasi, akhirnya udah jadi produk, kita anggap dia tuh jadi kompetitor gitu. Dan kita selalu men-set standarnya harus lebih tinggi, sangat tinggi sekali. Makanya kita melihat mereka tuh seperti raksasa gitu, seperti giant gitu. Wah, dia apa-apa yang dia lakukan tuh selalu hebat, apa hebat. Nah, efeknya adalah sebenarnya akhirnya kita nggak fokus dengan apa bisnis yang kita kerjakan. Nah, jadi ketika kalian melihat sebuah kompetitor, itu benar kata Ibu tadi, kalau kita bisa menjadikan partner, why not? Tapi selama itu kalau kita lihat sebagai raksasa, dan kita selalu akan melihatnya kita tuh kecil ya, jadi kita jadi rendah ya, jadi masa pesimis akan nanti nggak laku, fotonya bagus dia. Kita makanya ada bisa kalau kita belajar ada segmentasi pasar. Jadi ketika ngelihat kompetisinya si raksasa itu makannya di mana ya? Oh, makannya di sana ya, di sana ya. Oh, yang di sini belum dimakan nih sama dia. Saya ikut saya ngisi makan yang di sini aja deh. Nah, jadi kita melihat pas ketika kita sudah mulai main makan yang enggak dia makan, si raksasa tuh lihat, loh, kok kamu juga makan di situ? Mau makan ya? Temenan yuk, itu saya dikasih makan yang atas, kamu makan yang bawah ya, gitu, bagi-bagi. Jadi ketika punya pola pandang yang kita reverse ya, kita balik kalau ngelihat sebuah musuh, kita bisa lihat celahnya. Nah, begitu juga dengan yang namanya kolaborasi. Saya rasa teman-teman di sini pasti juga lebih hafal banget dengan caranya berkolaborasi. Collab yuk. Iya, collab bikin dance bareng ya kan. Nah, itu udah biar followernya kamu sama followernya kita sama-sama follow nih. Jadi kita bukan Superman, kembali lagi. Kita sebagai wirausaha itu bukan Superman. Semua dilakukan dengan sendiri itu bukan. Walaupun kita sudah dimudahkan dengan teknologi semua tools tadi, termasuk sekarang kalau mau ngecek jualan gak usah harus tanya, Mas hari ini omsetnya berapa gitu, udah enggak, dilihat aja. Mas belum jualan ya, dia tahu. Sekarang kita udah saya sudah bisa mengatur usaha saya semua cuma lewat dengan handphone aja gitu, nggak udah harus bisa ngeliat aktivitas teman-teman di kantor dengan handphone. Jadi kalau bisa kita tadi balik lagi ke kata kolaborasi tadi lagi, itu sudah juga Seruni kerjakan dengan karena kalau Seruni berifatnya sama audio dengan musik gitu kan, kami berkolaborasi dengan musisi-musisi. Kalau Seruni cuman berjualan saja dan tidak mengajak, tadi Ibu bilang, mana tahu orang-orang itu kalau kamu punya brand Seruni gitu loh, mau ngiklan 100 juta pun juga kalau enggak kenal sama musisinya, enggak kenal, produkmu juga enggak akan di review atau dilirik sama musisi. Akhirnya berkenalan saya dengan musisi-musisi tersebut, baik yang YouTuber, musisi nasional, segala macam, sampai yang akhirnya kami pernah punya kesempatan, ini sangat langka dan saya nggak mengira sebenarnya. Awalnya cuman karena ketemu kita sama-sama satu pameran di sebuah pameran alat musik di Surabaya tahun 2017. Saya pameran, ada brand gede nih datang, salesnya atau apanya gitu ngeliat. Wah, ini produkmu ya Mas? Saya masih ingat kalau mereknya itu Yamaha. Dia lihat, wah produkmu bagus ya Mas. Ngobrol-ngobrol, makan siang bareng. Oke Mas, besok kita mau bikin konser live sama Payung Teduh. Mic-nya pakai Seruni ya Mas? Saya pikir cuman bohongan kan? Besoknya ditelepon. Mas bisa berangkat ke Jakarta nggak? Kapan? Besok JR. Bawa mikrofonnya ya. Akhirnya kami bisa berkolaborasi di Yamaha-nya pun ada Yamaha X Seruni Audio. Kita nggak pernah tahu kalau kita semakin boleh tepuk tangan dulu deh. Tepuk tangannya dong. Jadi sebenarnya kalau saya lihat waktu itu Payung Teduh pas lagi naik-naiknya, saya meranggeh bahasa Jawanya. Saya meraih pun atau mengenalkan pun susah, tapi karena lewat brand tadi berkolaborasi dengan brand juga yang lebih besar, Yamaha itu lebih besar daripada Seruni. Saya bisa masuk ke dunianya mereka dan kita bisa saling
tahu, oh ada ya produk kayak gini ya. Nah itu salah satu bukti contoh dari kolaborasi. Kita nggak pernah tahu kalau selama kita masih mau terbuka dengan yang lain dan saling in touch gitu ya. Saya pikir peluang-peluang yang tadinya mustahil jadi possible, impossible jadi possible. Oke gitu ya, jadi tergantung sudut pandang kita melihatnya ya. Mana tahu kita bisa jadi bekerja sama kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini yang sudah memulai bisnis, barangkali temennya followersnya banyak, terus kita jualan apa, bisa jadi diajak kerja sama, nanti temennya yang bikin konten gitu kan juga bisa, nanti diatur aja bagaimana baiknya ya. Dan tepuk tangan dong buat kedua narasumber kita pada siang hari ini. Oke, luar biasa sekali ya untuk sharing-sharingnya tentang bagaimana kita mengelola bisnis dan juga kita adaptif terhadap era digital yang ada saat ini. Nah, saya mau ngecek semangat dulu ya. Semangat pagi. Oke, masih semangat. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab, tapi sebelumnya teman-teman pasti di sini penasaran. Kayaknya gimana sih Kak caranya untuk submit proposal Diploma Success Challenge ini? Kita ngisinya di web seperti apa? Nah, kita akan saksikan bersama bagaimana cara kita mengisi proposal Diploma Success Challenge dan juga bagaimana caranya untuk submit. Mari kita saksikan bersama. Hai Challengers. Ini adalah cara submit proposal kamu ke Diplomat Success Challenge 2022. Pertama, buka website diplomatsukses.com. Mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu jika challenger tidak memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun, atau pilih login menggunakan akun Google atau Twitter. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Jangan lupa siapkan KTP, link akun Instagram dan Facebook kamu ya. Ada 8 tahapan yang perlu challenger isi. Dimulai dari informasi peserta, perhatikan cara penulisan link Facebook dan Instagram kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data lain di form selanjutnya. Kemudian ide bisnis yang kamu miliki. Karakter bisnis kamu. Keuangan bisnis kamu. Kompetisi yang pernah atau sedang kamu ikuti. Kota audisi yang kamu pilih. Dan konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form sampai sebelum submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan mengisi form, maka klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa, simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Cek email untuk konfirmasi proposal kamu. Jangan lupa cek spam apabila tidak ada di email utama. Untuk pertanyaan seputar program dan kepesertaan, bisa dilihat di halaman Frequently Asked Question dengan memilih menu DSC 2022. Untuk info terbaru, follow Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube @diplomatsukses. Semoga proposal kamu yang terpilih. Oke, itu tadi adalah bagaimana cara untuk mengisi dan juga submit proposal Diploma Success Challenge kita.
Nah, buat teman-teman semuanya, saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada 2 penanya, dari sisi kanan saya 1, dari sisi kiri saya 1 ya. Saya hitung sampai 3, nanti yang tercepat yang akan ditunjuk dan akan dibantu oleh tim untuk mengambilkan mic-nya ya. Dari yang sebelah kanan. 1, 2, 3. Ya, nggak ada yang nanya? Oh ini. Boleh dikenalkan Mas, atas nama siapa, dari jurusan dan fakultas? Nama saya Muhammad Basofi Alkowiyu, tapi saya baru saja lulus. Muhammad? Basofi Alkowiyu, Sofi. Oh Mas Sofi, oke. Semester 10, ijazah belum tak ambil soalnya. Oke, siap. Izin perkenalkan, udah. Izin bertanya kepada pemateri-pemateri yang hebat saat ini. Sekilas cerita, DSC juga pernah diundaris pada tahun 2019 yang diadakan di awal gedung C, kemudian 2020 tiada karena COVID. Terus 2021 kemarin di sini juga yang ngisi Pak Arya lah. Ini saya mau tanya kan, DSC juga sering ke sini kan. Lah saya mau tanya kepada Mas Cucu terkait yang pertama, saya sering upload proposalnya juga pada waktu itu 2019, 2020 kan nggak upload, tapi 2021 upload. Tapi mesti nggak pernah lolos, padahal cuma mengupset. Lah itu kan pada tahun 2019 uploadnya tentang clothing. Bisnis saya kan clothing dropship, alhamdulillah bisa kirim sampai luar Bali, sampai mana-mana, cuma karena saing nggak dapat. Terus pengen merambah ke produksi sekalian sih, alat sablon saset, semua yang berbau clothing, mau alat-alatnya mau jadi produksi sekalian, malah nggak lolos. Lah ini mau minta saran dari jenengan yang sudah lolos, bagaimana caranya proposal DSC itu agar bisa lolos? Minimal itu berapa kan, bisa minimal modalnya kan dimulai dari 10, itu kan paling banyak 2M. Yang pertama seperti itu, bagaimana caranya agar proposal kita lolos. Yang kedua, yang terakhir, dari pengalaman jenengan, bagusnya itu ketika kita memulai wirausaha atau bisnis, apa baiknya kita perlu mentor atau tidak? Soalnya ada beberapa teman yang anggar bisnis, anggar dia itu cuma ikut-ikutan tapi tidak punya mentor. Ada yang 2 yang punya mentor. Dari pengalaman Mas Cucu sendiri, apa punya mentor atau berjalan sendiri? Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana saran untuk lolos proposal dan apakah perlu mentor gitu ya Mas? Iya, untuk usaha. Yang kedua untuk Bu Ratih, sekalian mumpung ada. Untuk Bu Ratih 1 saja. 2 aja dulu ya Mas? Oh iya, ya? Terima kasih. Bagi teman-temannya ya? Oh siap, terima kasih. Terima kasih Mas Sofi. Boleh langsung dijawab oleh Mas Cucu. Monggo Mas Cucu, bagaimana sarannya agar proposalnya lolos dan juga apakah kita perlu mentor nih? Yang pertama Mas, saya bukan panitia. Saya bukan kurator, saya bukan. Tapi ini saya flashback lagi aja pengalaman saya waktu itu saya submit proposal di DSC ya teman-teman. Buat Masnya juga mungkin nanti bisa, kalau ada yang penting silahkan diambil, kalau yang nggak penting ya nggak usah dimasukin. Jadi waktu itu, ini berkaitan juga nanti saya sekalian jawab yang nomor 2 yang masalah mentor tadi ya. 2014 saya itu pertama kali punya ide buat produk mikrofon, punya ide, baru ide. Akhirnya ketemu partner lagi, jadi partnernya ada 2, jadi kami bertiga. Saya cerita, terus dia bilang, teman partner saya punya nih baru prototype, tapi masih nggak tahu mau diapain. Gitu. Oke, coba saya lihat, saya pelajarin, akhirnya saya ngomong sama partner saya satu lagi, ini ada baru prototype, bentuknya kayak gini, bisa jadi produk nggak nih? Gitu. Berdiskusilah kami bertiga itu. Akhirnya sama-sama, oke, sangat bisa sekali untuk dibuat atau dikerjakan. Akhirnya saya nyusun strategi gimana cara produksinya, beli bahan bakunya gimana, modalnya gimana, cara masarinnya gimana, cara jualnya gimana, siapa dulu nanti yang harus dikenalin produk ini ketika produk kami sudah ada. Jadi rangkaiannya udah ada. 2015 setiap saya di perempatan lihat baliho DSC. Lihat baliho DSC, yang menang itu waktu itu 2014 adalah Rian yang kahon. Oh ya sudah, saya lewat berapa kali sering lewat. Akhirnya saat itu saya sering cerita masalah modal, masalah produksi. Akhirnya teman saya bilang, coba tuh submit DSC, dia bilang.
apa sih DSC? Saya ingatnya dia baliho gitu kan. Saya searching, akhirnya ada. Oh, saya buka website, oh cara submitnya seperti ini. Nah, pas dikasih namanya form, dulu bentuknya form Mas, PDF kalau ingat saya. Sekarang kan kita tinggal klik upload ya. Itu PDF, tulis saya Mas pakai tangan. Saya tulis pakai tangan dan segala macam, prosesnya dan segala macam. Akhirnya saya submit itu H-1 sebelum penutupan. Karena saya nggak yakin. Nggak yakin loh, bukan karena saya yakin, karena saya nggak yakin. Ini layak nggak ya saya bilang. Ini idenya gini, apa mimpinya kok cuman segini gitu loh, maksudnya cuman pengen mendapatkan ini gitu. Saya nggak yakin, jujur aja saya nggak yakin. Tapi saya cuman ya udah kalau nggak dimulai kapan lagi, saya bilang ya udah saya mulai dengan Bismillah, saya upload. Alhamdulillah terima email, oh saya lolos. Nggak percaya nih, spam nih paling teman saya nih, saya bilang spam, saya sempat hapus, terima emailnya lagi. Terus akhirnya saya mulai prosesnya seleksi di nasional, alhamdulillah lolos, terus langsung masuk ke mana namanya ke final. Nah balik, jadi yang pertama Mas tadi saya lihat Mas punya kemauan yang sangat tinggi gitu. Jadi ingat Mas, kalau saya punya saran ya, kalau sudah melihat Mas punya keinginan kemampuan, jadi jangan lihat ketika gagal dengan satu capaian itu merasa kok nggak diterima ya ideku ya, kok nggak ini, bukan nggak diterima Mas. Mungkin Mas jalannya adalah bergerilya, gerakin pasarnya, karena Mas sudah bergerak. Daripada pikirin kompetisi, ya kan, mending Mas bergerak aja. Bergerak dengan yang sudah dilakukan. Nanti kalau ada kesempatan lain, kalau misalkan yang tahun ini mau submit lagi, ya kan, jadi ya silakan submit aja. Tapi jangan ketika nggak menang atau nggak lolos, Mas merasa ini begitu, tapi nggak apa-apa. Tapi Mas itu udah punya ide dan bisnisnya berjalan. Saya pikir ini udah pencapaian. Saya mahasiswa waktu itu, belum melakukan usaha sama sekali Mas. Dan Mas ini semester 10 udah punya usaha. Ini menurut saya udah bagus banget teman-teman. Jadi teman-teman nih yang sekarang ya, yang saya bilang tadi tools marketing. Contoh Mas Mas Sofi, ini punya kemampuan kegigihan sifat wirausaha, benar-benar wirausaha. Jadi dia luar biasa semangatnya. Jadi sekarang biar Mas ini juga merasa dia usahanya makin oke dan semakin jadi, kita beri tepuk tangan buat Mas Sofi. Mentor terbaik adalah diri kita sendiri. Oke. Mentor terbaik adalah diri kita sendiri ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Cucu untuk penjelasannya. Semoga menjawab ya Mas Sofi. Selanjutnya penanya selanjutnya dari grup kiri. 1, 2, 3. Ulang. Turun semuanya. 1, 2, 3. Yang cewek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan sekarang ini kan banyak nama sekali siapa, Mbak? Atas nama? Oh, nama saya Haniat Solihah dari Fakultas Teknik. Sekarang ini kan banyak sekali ya Mbak pebisnis yang menggunakan metode mencapai reward gitu loh. Jadi mic-nya boleh didekatkan Mbak, mohon maaf ya. Sekarang ini kan banyak sekali para pebisnis yang menggunakan metode mencapai reward. Nah, ya terus sedangkan produknya itu harganya sudah ditentukan gitu loh. Jadi kita bagi para reseller tetap menggunakan harga itu tapi tidak bisa menaikkan dan tidak bisa menurunkan. Yang ingin saya tanyakan itu apakah metode ini bisa bertahan lama atau apa ya, dampak apa yang terjadi jika banyak reseller yang mencapai reward? Sudah, terima kasih. Reward ya, ini kalau boleh tahu Mbak Solihah berarti mainnya di marketplace gitu ya?
Ya kayak aplikasi gitu juga. Oh, kayak aplikasi jualan, terus penjualannya sudah mencapai reward, tapi bingung nih mau menurunkan harga atau menaikkan harga gitu? Enggak, maksudnya cuma kalau metode reward itu kan semakin banyak reseller yang gabung, itu apa tuh metodenya itu bisa bertahan lama atau enggak gitu. Buat Ibu Ratih atau itu Mas Cucu atau semuanya? Buat Bu Ratih. Buat Bu Ratih, monggo Bu Ratih. Oke, baik. Sistem ini memang sekarang ini banyak ya, jadi reseller-reseller itu yang ditargetkan, jadi harus omsetnya tuh sekian. Kemudian kalau bisa mencapai omset sekian itu nanti dia dapat reward nih, tapi di sini dia sudah ada patokan harga. Jadi sebenarnya itu dari sisi penjual mungkin kalau ada patokan harga ini itu tujuan utamanya itu untuk menjaga harga pasar. Jadi orang jualan itu kan kita cari untung ya Mas. Kita tidak semata-mata jualan itu untuk kerja bakti. Pasti goalnya itu untuk ada benefit atau margin keuntungan. Nah terkadang itu kalau tidak dibatasi itu memang jualannya itu sekarang ini banyak yang banting harga. Jadi untuk supaya omsetnya banyak itu mereka nggak melihat lagi dari margin keuntungan atau benefitnya itu, tapi yang penting jualannya laku. Nah kalau sistem seperti ini itu memang ya tergantung ya dari sisi sellernya sendiri. Kalau saya sendiri saya tidak menerapkan sistem ini. Jadi saya juga membina reseller-reseller. Reseller ini itu kan bagi kita, itu kan mereka bisa kita gunakan untuk agen marketing ya, agen pemasaran. Tapi saya tidak mematok harga. Jadi mereka bebas menaikkan harga jual atau menurunkan, tetapi memang dari saya tetap ada patokan harga untuk resellernya sendiri. Dari saya itu sekian. Monggo kamu mau meng-up atau gimana, kamu cari keuntungan sendiri. Gitu, kira-kira seperti itu. Oke, siap. Sudah menjawab nih Mbak Solihah. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kedua narasumber kita pada siang hari ini. Hai. Halo. Hai, halo. Masih semangat ya? Oke, jadi buat teman-teman semuanya dan hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, sesi selanjutnya kita akan menonton bersama pemutaran film pendek atau film antologi dari dokumentari movie tentang Life Mission Entrepreneur yang diangkat dari kisah nyata alumni DSC yang merupakan di dalamnya ada misi perjalanan dan proses hidup dalam memberikan dampak di sekitar melalui bisnis mereka. Tapi sebelumnya kami seluruh kru DSC mohon maaf kepada teman-teman dan hadirin semuanya pada siang hari ini karena seharusnya Bapak Edric Chandra hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, tetapi mohon maaf sekali beliau belum bisa hadir secara fisik karena ada faktor kesehatan. Namun kita akan saksikan bersama video dari Bapak Edric Chandra dan juga dilanjutkan dengan film antologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haji Hono Sejati, Rektor Undaris, Ibu Eka Handriani, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan juga Bapak Haji Amir Mahmud, Ketua Pengurus Yayasan. Salam kenal Pak, saya Edric Chandra. Bersama Diplomat Success Challenge, saya mendedikasikan waktu beberapa tahun terakhir berkeliling Indonesia untuk berbagi cerita kepada perusahaan besar, beberapa startup, asosiasi, komunitas, teman-teman mahasiswa, dan juga UMKM. Saya berusaha keras untuk meyakinkan mereka bahwa kita bisa merubah pola kita dalam bekerja. Tapi setiap kali selesai berbagi, selalu ada orang yang menemui saya dan mereka mengatakan, saya terinspirasi dengan apa yang Bapak ceritakan. Sangat masuk akal. Tapi saya tidak bisa. Tidak bisa karena pemerintah tidak mendukung.
Tidak bisa karena lingkungan tidak mendukung. Tidak bisa karena saya orang desa. Tidak bisa karena saya staff dan bosnya maunya begitu. Tidak bisa karena saya tidak punya akses ke Jakarta dan banyak alasan lainnya. Sampai beberapa tahun terakhir, ada pandemi. Dan pandemi merubah semuanya. Dalam industri service, mulai sadar bahwa yang namanya pakai masker, cuci tangan, itu penting. Kita mulai bekerja dari rumah, kita mulai belajar secara virtual, dan belajar apapun karena situasi yang mengharuskan kita. Semua hal tentang inovasi, fleksibilitas, dan kreativitas yang kita pikir kita nggak punya, ternyata kita punya semua itu, dan kita bisa. Di tahun lalu, di DC ke-12, saya berkesempatan untuk mengunjungi Labuan Bajo dan mengunjungi Dapur Tara di Flores. Mereka mengkhususkan diri mengelola makanan tradisional Flores dengan bahan-bahan utama dari kebun organik yang mereka miliki atau dari petani sekitarnya. Mempergunakan metode dulu. Dalam arti metodenya itu barter. What I saw, it's really an eye-opening experience. Tidak banyak yang memilih untuk kembali ke akar. Oke? Dan juga conserve their ancestor ate. Mengkonservasi makanan-makanan yang dulu, mungkin resep-resep dulu ya, dari pendahulu mereka, di-conserve, dan juga benih yang ditanam di sana itu adalah benih pusaka, atau kita biasa nyebutnya adalah heirloom seeds, yang telah disimpan dan diwariskan selama beberapa generasi. Saya percaya kita dapat maju dalam menerapkan teknologi sambil mempertahankan kekayaan budaya. Dari saat itu, ada 3 pertanyaan untuk teman-teman bisa renungkan semua. Yang pertama, what is happiness? Yang kedua, what it means to live. Yang ketiga, what is well-being? Di lain kesempatan, saya berada di Kampung Komodo. What I saw, it's really an eye-opening. Kehidupan di sana benar-benar sederhana. Seperti jika kita atau teman-teman di sini ingin makan, Anda mau nggak mau harus menanam makanan Anda sendiri, atau mau mancing. Tapi mereka benar-benar hidup. Mereka, untuk saya ya, mereka benar-benar terlihat really alive. Oke? Ini kalau misalkan teman-teman di sini deh, misalkan teman-teman ingin makan daging ayam, bagaimana? Gitu. Kalau misalkan kita melihat kondisi mereka, saya yakin teman-teman yang dari daerah yang lebih berkembang, kalau misalkan ingin makan daging sapi atau ayam, Anda tinggal pergi ke supermarket, betul? Tapi di sana, saya benar-benar belajar bagaimana artinya hidup. Oke? Juga di sini saya belajar tentang perubahan iklim atau climate change. Daerah ini cukup rentan terhadap perubahan iklim. Teman-teman tahu setiap bulan purnama atau bulan baru yang namanya ombak itu tinggi. Anak-anak itu yang lagi berjalan sama saya itu ya, itu berkata, itu sebenarnya cukup menakutkan. Sometimes they play around, but actually they look worried. Ketika saya melihat ekspresi anak-anak, okay, this is the climate change about. It is not political matters or scientific things. It's about people. And it's about our lifestyle affecting their lifestyle. Jadi yang namanya climate change itu bukan isu politik, bukan isu scientific, tetapi ini tentang lifestyle kita, gaya hidup kita, mempengaruhi gaya hidup mereka. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena they don't even understand kenapa kok ombaknya makin tinggi. Mereka juga nggak ngerti juga apa itu efek rumah kaca. No, they don't understand. Informasinya nggak sampai ke situ terkait jargon-jargon yang teman-teman mungkin sering sebutkan. Bottom line, it's about humanity.
Nah, dari situ ada 5 pertanyaan lebih lanjut yang mungkin bisa direnungkan. Oke? Yang pertama, are we responsible? Yang kedua, what caused it? Yang ketiga, how do we fix this injustice? Yang keempat, is this world system is dysfunctional? And can we save our future? Dari situ, hal yang penting untuk kita pahami. Ini kita bicara tentang mindset. Dari dulu, teman-teman di sini mungkin selalu diajarkan bahwa kita melakukan sesuatu. Sebagai contoh, teman-teman yang di sini hadir untuk belajar. Oke? Belajar untuk mendapatkan, to have, yang namanya nilai. Atau sebenarnya kuliah tujuannya adalah untuk mendapatkan ijazah. Ijazah, setelah mendapatkan ijazah, begitu ya, teman-teman mungkin next action-nya adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Supaya we are going to be happy, we are going to be peaceful, damai dalam hati, begitu ya. Oke, mendapatkan keberkahan, misalkan contoh. Jadi, apapun yang kita lakukan itu selalu ada hal yang diinginkan di belakang. Pertanyaannya, ketika kita sudah mendapatkan ijazah, misalkan contoh, atau bisa bekerja mendapatkan uang, akhirnya bisa mendapatkan sebuah mobil yang kita idamkan, to have. Apakah kita benar-benar akan happy setelah itu? Belum tentu. Ketika kita bekerja, teman-teman di sini semua, begitu ya, sekolah, dapat kerjaan, dapat uang, dan lain sebagainya, akhirnya menikah, begitu ya. Bekerja untuk apa? Untuk cari uang. Cari uang supaya apa? Supaya bisa menikah. Setelah menikah, apakah benar-benar happy? Are you sure? Nah, ini adalah mindset yang selama ini selalu kita dapatkan. Oke? Bagaimana kalau misalkan dibalik? We start with B. A new way of life, new way mindset, gitu ya. For instance, kita mulai dari kita mau jadi apa? Semisal, contoh, kita mau menjadi orang yang baik di akhirat. Ketika mindset kita berangkat dari kita mau menjadi orang yang baik di akhirat. Oke, waktu kembali ke yang di atas, kita menjadi orang yang utuh. Apapun yang kita lakukan akan mencerminkan hal tersebut. Kita belajar bukan untuk mencari ijazah, tapi untuk mendapatkan ilmunya. Kita belajar, kita kuliah, ya, untuk mencari berkah terhadap guru-guru yang ada di sini semua. Ketika teman-teman mendapatkan ijazah nilai A, B+, whatever, itu menjadi tidak penting. Karena apapun yang kalian lakukan, itu berangkat dari teman-teman mau jadi apa. Mau jadi orang yang baik di akhirat, utuh, otomatis apapun yang teman-teman lakukan mencerminkan hal tersebut, apapun yang teman-teman dapatkan menjadi tidak penting. Semoga hal ini bisa memutus rantai isu ataupun semua hal terkait flexing gitu, keren banget dapat Ferrari, whatever gitu kan. Oke? Tapi yang lebih penting adalah teman-teman itu mau jadi apa dan lakukan apapun itu sesuai dengan teman-teman harapkan. Nah, dari situ, dari pembelajaran tersebut, di tahun ini, begitu ya, Diploma Success Challenge hadir di tahun ke-13, begitu ya, untuk tetap secara konsisten mengajak teman-teman untuk berani bikin gebrakan sebagai sebuah platform yang memungkinkan teman-teman untuk belajar, bertemu sama orang-orang yang sepemikiran, oke, dengan metode yang sangat relevan. Selama 13 tahun, di tahun ke-13 ya, selama 12 tahun terakhir, kita sudah menerima lebih dari 78.000 proposal dan sudah memberikan hibah lebih dari 18 miliar rupiah. Hibah ya, yang kami harapkan bukan pengembalian uang, tetapi
pengembalian terhadap apapun target yang teman-teman sudah canangkan. Peningkatan efisiensi, semisal peningkatan penjualan, memberikan dampak lebih kepada masyarakat, memperkerjakan, misalkan contoh dari awal hanya 3 orang saja menjadi 20 orang, 30 orang, memberikan dampak ekonomi yang luar biasa, tergantung nanti objektif yang teman-teman atau goal yang teman-teman sudah set di depan. Oke? Nah, tema tahun ini itu adalah wujudkan visi bisnismu. Nah, untuk bisa mewujudkan visi bisnismu, Diploma Sukses Challenge punya 3 parameter penilaian, yaitu adalah paham, piawai, persona. Tapi bagi kami yang paling penting bukan ide bisnisnya yang luar biasa. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan, terkait culture, growth, mindset. Yang lebih penting bagi kami itu adalah siapa teman-teman. Manusia yang seperti apa. Oke? Nah, dari situ kami mencoba untuk mengcover 6 Diplomat Entrepreneur Network atau alumni kami yang lebih dari 400 untuk berbagi cerita hidupnya. Karena mungkin saya bacakan sedikit, ini adalah salah satu movement yang kami lakukan, judulnya Antologi. Antologi ini adalah sebuah karya, sebuah film yang di-create bersama teman-teman Suri. Kurang lebih seperti ini, hidup bukan hanya pasrah menunggu mati. Hidup demi sebuah misi yang tertuang dalam karya. Karya yang menjadi tujuan dalam hidupnya. Apapun bentuknya. Lewat sebuah karya yang indah, karya yang didasari dari keresahan dan perjuangan, hingga berkesinambung dan berlangsung untuk memberi impact yang menjadi tujuan hidupnya. Kami percaya bahwa 6 Arlin, Rengkuh, Fania, Raja, Gasan, dan Alfon. Ini adalah 6 pengusaha yang berhasil menemukan tujuan hidupnya, life mission-nya, dan menjalankan misi hidupnya. Mereka menjalankan lewat karya indah mereka, karya yang memberikan dampak bagi dirinya dan juga sekitarnya. Karya yang orang biasa sebut dalam nama bisnis. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa yang namanya pebisnis itu hanya dilihat dari sudut pandang glamor. Wah, apa yang kamu punya? Bagaimana kamu mengembangkan bisnisnya? Tapi di Diploma Sukses Challenge kami melihat karakter, kita melihat founders mentality. Oke? Untuk itu izinkan saya memutarkan sedikit sneak peek yang nanti di akhir acara teman-teman akan menyaksikan versi panjangnya. Silakan dinikmati. Ilmu menjadi alasan buat kita untuk dapat memberikan kontribusi untuk peradaban. Setiap masa ada gelap dan terang. Saya yakin bersama-sama dengan tekad yang kuat kita mampu melewatinya. Baiknya kita semua berani mencoba, berani untuk gagal, dan yang harus kita percaya adalah untuk berani berhasil. Dari sana gue ngerasa gue harus kerja ikhlas, punya niat yang tulus, karena Tuhan pasti ada cara buat ngebalasnya. Seiring waktu berjalan, saya disadarkan bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bagaimana bisa jadi keberkahan untuk banyak orang. Memberi dampak itu kan nggak mungkin cuma untuk diri sendiri ya, karena kita bukan makhluk yang tinggal sendiri maupun yang egois. Selamat datang di Diploma Sukses Challenge ke-12, Unlocking Opportunity. National Section ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kita akan memanggil 5 nama peserta. Dari 40 challengers, hanya 16 challenger saja yang bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Kepada
pemenang. Sampai jumpa di Diplomat Success Challenge tahun 2022. Oke. Sedikit saya ingin menjelaskan what is founders mentality. Oke. Pada prinsipnya sederhana sekali. Hanya 3 hal ya untuk mendapatkan pendanaan dari Diplomat Success Challenge. Yang pertama, teman-teman punya keinginan untuk maju. Gitu ya. Menjadi manusia yang lebih baik, berguna untuk Indonesia. Ya, mau belajar, mau maju, mau berkompetisi. Yang kedua, punya mental berwirausaha. Mental berwirausaha yang dimaksud adalah mampu melihat opportunity. Oke. Yang kedua, paham tentang keuangan, etika tentang berusaha, memahami yang namanya resiko, dan yang paling terakhir, yang paling penting, memiliki karakter bangsa yang kuat. Secara personal, asah yang namanya skill dan juga pemahaman terhadap teknologi. Ya, itu adalah untuk meningkatkan talenta yang kalian punya. Dari situ, pendanaan itu sifatnya hanya value added untuk memperbaiki produk dan service yang teman-teman ajukan. Mau ide ataupun yang sudah berjalan, it's okay. Dikembalikan kepada tujuan besar dalam berusaha atau purpose dari teman-teman untuk mencapai life mission yang teman-teman mau. Didukung yang namanya keuletan, disiplin, dan juga visioner. Ini adalah clue bagi teman-teman. Diplomat Success Challenge mencari karakter pengusaha yang seperti apa sih? Itu adalah yang seperti ini. Untuk itu, saya, Edric Chandra, mengucapkan terima kasih. Saya senang sekali bisa share kepada teman-teman hari ini, tetapi mohon maaf karena nggak bisa hadir offline. Semoga kita memiliki kesempatan yang lebih baik ke depan untuk bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung. Terima kasih. Ilmu menjadi alasan buat kita untuk dapat memberikan kontribusi untuk peradaban. Setiap masa ada gelap dan terang. Saya yakin bersama-sama dengan tekad yang kuat kita mampu melewatinya. Baiknya kita semua berani mencoba, berani untuk gagal, dan yang harus kita percaya adalah untuk berani berhasil. Dari sana gue ngerasa gue harus kerja ikhlas, punya niat yang tulus, karena Tuhan pasti ada cara buat ngebalesnya. Seiring waktu berjalan, saya disadarkan bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bagaimana bisa jadi keberkahan untuk banyak orang. Memberi dampak itu kan gak mungkin cuma untuk diri sendiri ya, karena kita bukan makhluk yang tinggal sendiri maupun yang egois. Halo, masih semangat ya? Atau ngantuk? Ngantuk ya. Kita akan bercerita-cerita nih. Pasti teman-teman nih penasaran nih, kira-kira film tadi tuh siapa sih yang buat gitu kan. Terus kira-kira apa aja sih cerita-cerita di balik film-film tadi. Saya aja nih penasaran nih karena memang sangat inspiratif sekali kisah perjalanan dari beberapa alumni Diplomat Success Challenge ini. Nah, kali ini kita akan undang ke atas panggung. Ada Mas Fraivio atau yang biasa kita sering panggil Mas Vio. Beliau merupakan produser film antologi. Kepada Mas Fraivio, Mas Vio, kami silakan untuk dapat ke atas panggung. Oke, ganteng sekali ya teman-teman, nih langsung cewek-cewek semangat ya. Selamat sore Mas Vio. Oke, keren sekali Mas. Oke. Selamat sore. Sore, oke ya. Gini Mas Pravivio, pasti ini teman-teman semuanya ini pada penasaran nih. Kira-kira apa sih tujuan dalam pembuatan film antologi ini Mas? Oke, awal mulanya film antologi ini kita karena ngerasain ikut perjalanan di SD selama 4 tahun ya sebelumnya. Di situ tuh kita ngelihat apakah semua orang yang bikin usaha itu cuma sebatas untung dan rugi. Nah akhirnya kita coba cari apa perspektif lain yang bisa kita angkat dari dunia entrepreneur. Yang tujuannya kita bisa nge-trigger teman-teman semua nih yang nonton. Kalau bikin usaha itu juga bisa lo bikin impact ke sekitar. Kira-kira gitu. Oke gitu aja, itu juga seperti itu. Nah kira-kira
misi apa aja nih Mas yang ingin disampaikan dan barangkali ada sesuatu yang ingin diceritakan, dieksplorkan ke teman-teman semuanya ini tentang film ini? Apa ya, kalau misinya sih lebih kayak kita biar nemu sih, tetap siap teman-teman yang bikin action di lapangan itu kan pasti punya impact yang akan mereka buat ya, dengan siapapun kita bertemu di sekitar. Bisa teman-teman sekarang kuliah, duduk sebelahnya ada teman sebelahnya, itu kan belum tentu kebetulan, bisa jadi itu ada bagian dari perjalanan hidup teman-teman semua dengan teman di sebelahnya, akan jadi apa nanti kita nggak tahu. Jadi mereka tuh bagian dari proses kita menemukan life mission juga. Jadi yang benar-benar mau kita sampaikan tuh setiap kita mau melangkah kita punya tujuan sih. Salah satunya bisa dari bisnis, seperti itu. Oke, jadi setiap kita melangkah itu harus sudah ada tujuan gitu ya. Kita punya tujuan ya, harus ada tujuan. Ada arahnya. Ada arahnya, jadi jangan kita ngasal ngelangkah ya. Iya, biar nggak mikirnya jadi sekali. diri sendiri. Tadi kalau kata Mbak Arlin di filmnya, kita kan makhluk sosial ya. Oke, kita bisa bermanfaat untuk Iya, orang untuk lain. sekitar. Karena bisnis yang sukses adalah bisnis yang bisa bermanfaat untuk bisa orang muter lain. lagi nanti. Betul, terima kasih Mas Vio. Boleh tepuk tangan dong buat produser film antologi kita. Keren sekali ya. Dan sebelum kita ada giveaway nantinya buat teman-teman siapin nih tadi rangkumannya, nanti akan saya kasih 3 pertanyaan dan juga ada kesempatan buat teman-teman dapat grand prize sebuah smartphone terbaru ya. Nah sebelumnya kita akan dengarkan nih ada closing statement dari ketiga narasumber kita pada siang hari ini atau sudah menjelang sore hari ini. Kira-kira apa sih, mungkin ada pesan-pesan atau tips apa nih buat teman-teman mahasiswi Undaris? Mungkin dari Mas Cucu atau dari Ibu? Dari Ibu Ratih dulu sebagai dosen juga pengusaha. Monggo Ibu. Oke, sedikit. Sedikit pesan dari saya, jangan takut untuk berwirausaha, jangan takut untuk gagal. Even kedepannya kita gagal, kita masih bisa mengambil pelajaran dari kegagalan itu. Yakin bahwa di dunia ini semuanya diciptakan berpasang-pasangan. Ada penjual, ada pembeli, ada entrepreneur, ada market. Gitu. Oke, tepuk tangan dong. Oke, untuk selanjutnya dari Mas Cucu nih, closing statementnya. Monggo Mas Cucu. Aduh, ini closing, apa ya? Ya, kalau saya cuma satu kalimat aja sih, kerjakan apa yang kalian cintai aja sih. Jadi kalau sudah punya cinta, sudah punya rasa, berarti punya rasa pengorbanan. Punya rasa pengorbanan berarti sudah merelakan waktu, tenaga, dan pikiran. Adapun juga harta. Nah, tapi itu akan berimpact besar terhadap mimpi yang ingin kalian capai. Terima kasih. Oke, kerjakan apa yang kalian cintai ya, oke. Dan monggo untuk Mas Vio sendiri, ada pesan-pesan atau closing statement yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita semua? Pesan-pesannya sih lebih, mumpung masih punya banyak waktu ya teman-teman, jangan takut gagal yang pasti, karena dari situ kita bisa tahu apa yang sebenarnya kita cari dan kita bisa nemu apa sih misi kita. Sebenarnya tadi saya mau sedikit ini sih Mbak, minta bantuan teman-teman juga. Ya, karena ini kan kita sedang membuat film antologi dan kita juga akan mencari tahu tentang sebenarnya tuh teman-teman ini apakah sudah punya life mission dalam hidupnya. Mungkin nanti setelah acara bisa minta tolong dibantu untuk mengisi link untuk menceritakan apa sih experience teman-teman, biar teman-teman juga bisa bersuara, teman-teman bisa bercerita tentang apa yang sedang kalian tuju kayak gitu. Oke, siap. Yeah. Itu di akhir acara gitu ya? Oke, jadi teman-teman bisa mengisi kira-kira life mission apa yang teman-teman punya nih ya, tujuan hidup teman-teman tuh seperti apa. Oke, nanti mungkin bisa dibantu oleh tim kita ya Mas? Oh iya, boleh. Oke, siap. Begitu, dan tepuk tangan dong sekali lagi. DSC 2022. Apa tadi coba?
DSC 2022 bikin gebrakan, oke ya. DSC 2022. Oke, tepuk tangan dong. Ngantuk ya, oke. Kali ini nggak akan ngantuk lagi. Teman-teman mau giveaway? Saya punya 3 pertanyaan buat teman-teman yang beruntung dan tercepat bisa menjawab 3 pertanyaan dari saya. Disiapkan ya. Pertanyaan pertama, mungkin bisa dibantu tim untuk mic-nya. Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa sih program Diplomat Success Challenge itu? Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa FKIP PPKN semester 2. Tepuk tangan dong, semester 2. Diplomat Success Challenge adalah program yang program yang dibentuk menyongsong para calon pengusaha maupun yang sudah menjadi pengusaha agar usahanya lebih maju lagi melalui dana hibah yang akan diberikan oleh si pengusaha maupun calon pengusaha yang terpilih melalui program DSC ini. Oke, total hibahnya berapa? 2 miliar. Oke, gimana teman-teman? Oke? Oke, sah ya? Oke, nanti untuk pembagiannya langsung naik ke atas panggung, langsung diberikan. Oke, di situ dulu ya. Pertanyaan kedua nih, siap-siap. Ini harusnya sih pada paham ya. Kalau nggak paham nih kebangetan nih ya. Ini ganti pertanyaan Mas, mohon maaf ya. Sebentar ya. Siapakah nama lengkap Bapak Rektor Undaris beserta jabatannya? Coba. Yang mana Mas? Cewek. Yang cewek tadi Mas, yang cewek, pinggir. Saya akan menjawab pertanyaan nama lengkap Bapak Rektor Undaris. Oke, siapa? Siap. Nama lengkapnya adalah Bapak Dr. Andes Haji Hono Sejati SHM Hum. Oke, betul? Betul, tepuk tangan. Oke, boleh maju ke depan. Ini jangan-jangan sekretaris pribadinya Pak Rektor ya? Oke, luar biasa sekali ya. Yang terakhir nih pertanyaannya gampang banget. Kapan, saya hitung sampai 3 ya. 1, kapan, terus bla 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 bla. 1, 2, 3 yang paling cepat. Kapan batas waktu submit proposal DSC? Ulangi, saya belum hitung ya. 1, 2, 2,5, 3. Oke. Namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Mekaron Suartini dari Fakultas Hukum. Saya akan menjawab pertanyaan. Batas submit proposalnya sebelum 19 September 2022. Betul? Oke, boleh maju ke depan Mbak. Selamat ya. Oke, untuk hadiah giveaway akan diberikan langsung dari Mas Cucu dan juga Mas Vio. Dari depan aja enggak kok? Oke, ini pasti tadi malam ada sholat tahajud nih ya. Oke, kepada Mas Vio, monggo. Nah, ini asisten pribadinya Pak Rektor nih ya. Bisa lengkap.
Oke, sudah ya? Sudah, oke, dilanjutkan oleh Bu Ratih memberikan hadiah. Oke. Oke, selanjutnya foto bersama dengan ketiga narasumber kita dan juga teman-teman. Wah, beruntung sekali teman-teman ini bisa foto bersama ya. Oke, saya mau ikutan di bocok. Oke teman-teman, jangan khawatir, masih ada kesempatan satu lagi buat teman-teman dapat grand prize sebuah smartphone terbaru yang akan diundi pada akhir September. Loh, hadiah grand prize itu harus sabar menunggu ya, jadi hadiahnya lebih keren ya. Barangkali iPhone 14 ya. Oke, caranya gimana? Caranya teman-teman buka YouTube-nya, kemudian cari Mili Digital Network. Di situ akan ada dokumentasi semua rangkaian acara Diplomat Success Challenge yang ke-13 ini di semua kota. Jadi teman-teman langsung aja nanti dibuka, di like, komen, dan juga subscribe. Nah nanti untuk komentar terbaik akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah tadi, sebuah smartphone terbaru yang akan diundi pada akhir bulan September. Oke ya, jadi pantengin terus untuk YouTube-nya dari Mili Digital Network. Ini dia. Hai. Oke, masih semangat? Masih mau giveaway? Ya. Tunggu ya, tunggu aja maksudnya ya. Nanti barangkali Bapak Rektor mau bagi-bagi, nanti kontak sama mbaknya itu ya. Oke, untuk selanjutnya adalah ada pembagian plakat yang akan diberikan oleh tim kita. Dan juga kepada narasumber dan juga dari perwakilan Undaris. Yang pertama dari Bapak Muhammad Arif Rahman, SEME, yang akan memberikan kepada ketiga narasumber untuk plakatnya. Kenang-kenangan dari Undaris untuk ketiga narasumber. Ya, bisa foto bersama. Oke, terima kasih Bapak Arif. Tepuk tangan dong. Selanjutnya kepada Mas Vio dari Bapak Arif. Oke, selanjutnya diberikan plakat untuk Ibu Ratih. Baik, terima kasih Bapak Arif. Dan untuk selanjutnya ada pemberian plakat dari Diplomat Success Challenge dari Mas Cucu yang akan diberikan kepada Bapak Arif yang sebagai kenang-kenangan untuk kampus tercinta Undaris. Tepuk tangan dong, kenang-kenangan dari Diplomat Success Challenge. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya foto bersama dengan Bapak Arif Rahman dan juga ketiga narasumber. Foto dulu. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber. Boleh kembali duduk dan juga Bapak Arif, terima kasih sekali. Oke, siap. Dan sebelum kita ada di penghujung acara, saya ingin mengingatkan sekali lagi, kedua kali dan ketiga kalinya, untuk teman-teman yang belum melakukan pengisian proposal atau submit proposal, bisa segera untuk mengisi di website Diplomat Success Challenge dan juga nanti kita akan share untuk link proposal bisnisnya. Teman-teman bisa mengisi di bit.ly/proposal Undaris DSC 2022 dan jangan lupa submit sebelum tanggal 19 September 2022. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk segera mengisi dan juga submit proposalnya di link di atas ini sebelum tanggal 19 September 2022. Dan sebelum kita tutup,
Saya mau ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada sore hari ini yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk sharing dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di Undaris ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Civitas Akademika Undaris, hadirin dan teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir di acara hari ini. Dan juga semua pihak-pihak yang mensukseskan Roadshow DSC 2022 hari ini. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan, baiknya dari Allah dan kurangnya dari saya. Dan sebelum saya tutup, saya closing, kita akan foto bersama dari depan ke belakang, kan dibantu oleh fotografer kita. Jadi kita akan foto, jadi teman-teman pasang gaya terbaiknya ya, maskernya boleh dibuka dulu. DSC 2022.